ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Shalom, selamat malam Bapak-Bapak Pelkat PKB GPB Karis Pulau Gebang. Bagaimana kabar Bapak-Bapak malam ini? Besar harapan dan doa kami Bapak-Bapak semua dalam keadaan sehat seperti pada hari-hari sebelumnya. Mari kita akan masuk dalam ibadah Pelkat malam ini dengan bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 269 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Hai musafir, mau kemana? Kau arahkan langkahmu. Hai musafir, mau kemana? Kau arahkan langkahmu. Kami ikut titah raja dan berjalan tak lesu, lewat gunung dan dataran, arah kami ke istana, arah kami ke istana, kota raja yang kudus. Arah kami ke istana, kota raja yang kudus. Apa kamu dapat tahan dalam badai yang seru? Tangan Tuhan yang menuntun, hati kami pun teguh. Apapun yang dihadapi, Yesuslah membimbing kami. Yesuslah membimbing kami ke kotanya yang kudus. Yesuslah membimbing kami ke kotanya yang kudus. Mari kita berdiri untuk berdoa. Itulah pujian kami, sekaligus juga doa dan kerinduan kami, agar Tuhan terus memelihara menuntun langkah kami, hingga saatnya kami sebagai musafir boleh tiba di kota mulia, Yerusalem Agung yang Tuhan siapkan buat kami. Terima kasih Bapa untuk pujian ini, yang boleh meneguhkan kami untuk terus memiliki iman dan pengharapan kepada kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan kini dengan hati yang penuh harap, kami berdoa memohon, biarlah ibadah Pelkat PKB GPB Karis pada malam ini boleh berlangsung dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya dalam pertolongan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Silahkan duduk. Mari
kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 dan kedua. Firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Halik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Mari kita berdoa. Firman Tuhan boleh menjadi pegangan kami di dalam kami menjalani hidup kami di dunia sebagaimana seorang musafir, sehingga kami tidak tersesat, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, karena firman Tuhan yang memegang dan menuntun kami. Hadirlah ya Tuhan dalam ibadah virtual online ini, dimanapun kami Bapak-Bapak berada. Roh-Mu yang kudus menguasai kami, sehingga kami boleh fokus, boleh juga menenangkan segala macam kebisingan yang ada di sekeliling kami, sehingga biarlah suara Tuhan yang boleh kami dengar lewat pembacaan dan perenungan firman. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus juga mengurapi dan memakai hamba-Mu yang terbatas ini. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami umat-Mu siap mendengar. Demi Kristus Yesus, kami sambut pemberitaan sabda-Mu di malam ini. Amin. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, malam ini pembacaan Alkitab terambil dari Yeskiel pasal 11, ayatnya yang ke-16 hingga ayat yang ke-17, dengan tema kerinduan. Mari kita baca bersama bagian Alkitab tersebut. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi juga melakukan sabda Allah dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini dan juga dari hari kemarin, banyak di antara kita yang sedang menikmati cuti bersama. Senang bukan? Ya, cuti bersama suatu hal yang sangat menyenangkan. Dan dalam cuti ini pasti kita punya banyak kerinduan, ingin ke sana, ingin ke situ, dan seterusnya. Singkatnya, Bapak Ibu, Bapak-bapak, semua manusia memiliki kerinduan. Sebagai seorang muda misalnya, dia punya kerinduan untuk bisa mendapat pekerjaan, mendapat jodoh. Ketika dia sudah menjadi bapak-bapak, dia ingin supaya rumah tangganya, keluarganya diberkati. Kalau dulu belum punya rumah, sekarang bisa punya rumah. Di dalam pekerjaan pun kita punya kerinduan agar karir kita boleh meningkat. Dan dalam kondisi pandemik saat ini, kita pun punya kerinduan supaya pandemik ini bisa segera berakhir. Nah, demikian juga dengan bangsa Israel di dalam pembacaan kita.
Bangsa Israel telah keluar, ya, diusir dari Kanaan, dibawa Tuhan sebagai hukuman ke tanah Babel. Oleh karena itu bangsa Israel pun memiliki kerinduan akan kampung halamannya, yaitu kota Yerusalem. Bangsa Israel juga punya kerinduan akan rumah Allah, yaitu bait Allah itu sendiri. Hal itu terjadi pasca kerajaan Yehuda atau Israel Selatan ditaklukkan oleh kekaisaran Babilonia sekitar tahun 597 Masehi. Dan juga setelah itu, kota Yerusalem, bahkan bait Allah pun diturunkan, dihancurkan pada tahun 586 hingga 87 Masehi. Semua ini merupakan penghukuman yang Allah berikan kepada orang Israel. Sehingga di tempat pembuangan muncul kerinduan kepada mereka untuk bisa pulang kembali ke kampung halaman, ke Yerusalem dan juga ke reruntuhan bait Allah untuk bisa beribadah. Ungkapan kerinduan mereka itu bisa kita lihat di dalam pembacaan Mazmur atau Mazmur Siarah, Mazmur 84, ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Ya. Dikatakan di sana, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan, semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Bahkan di ayat 4 dikatakan, burung-burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan, Raja dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Itulah ungkapan kerinduan dari bangsa Israel. Kenapa kerinduan itu muncul? Karena kehidupan mereka dalam pembuangan sungguh tidak nyaman. Secara emosional, ada kenangan, ada memori yang sulit untuk mereka lupakan. Terlalu manis itu dilupakan. Secara spiritual, ada kehampaan, ada kekosongan dalam hati mereka, karena mereka tidak bisa lagi beribadah di bait Allah. Secara sosial, politis, hidup sebagai orang buangan itu sangat tidak nyaman, sangat tidak enak. Secara ekonomis, mereka mau berusaha pun susah, tidak bisa berkembang usaha mereka. Singkat cerita, di tanah pembuangan, mereka boleh belajar sebuah hal yang sangat indah. Bahwa seringkali kita baru menyadari sesuatu itu berharga, bernilai, sangat indah dan begitu mulia, manakala sesuatu atau seseorang itu tiba-tiba saja hilang atau direnggut dari kehidupan kita. Itulah juga yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel. Mereka baru menyadari semua itu penting ketika mereka sudah berada di tanah buangan Babilonia. Dan syukur pada Tuhan, Allah mendengar kerinduan mereka itu. Sehingga di ayat 16 dan ayat 17 yang sudah kita baca, Tuhan memberikan janji. Ayat 17 berkata, oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpun kamu dan aku akan menghimpun kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Tuhan mendengar kerinduan orang Israel dan menjanjikan mereka akan kembali ke tanah Kanaan itu. Dan bagaimana cara Tuhan menjawab kerinduan orang Israel itu? Yang pertama, di dalam ayat ke-18 dikatakan, pada saat mereka tiba di Yerusalem, Allah akan menjauhkan daripada mereka dewa-dewa yang menjijikan. Yang kedua, Tuhan akan memberikan pada mereka hati yang lain, roh yang baru dalam batin mereka. Di ayat ke-19. Sehingga menjauhkan sikap hati mereka dari sikap yang keras dan diganti dengan hati yang lembut. Semua itu Tuhan lakukan dengan tujuan agar mereka boleh mengikuti ketetapan dan peraturan Allah dengan setia. Sehingga mereka menjadi umatnya Tuhan dan Tuhan menjadi Allahnya mereka. Namun bagi mereka yang masih berpusat pada dewa-dewa menjijikan, Allah siap menghukum mereka di ayat 21.
Saudara-saudari, bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan juga mendengar kerinduan kita. Apakah yang menjadi kerinduan bapak-bapak pada malam ini? Di dalam permasalahan rumah tangga, pernikahan kita. Apakah pernikahannya cukup harmonis antara suami, istri, orang tua, anak? Kalau kita punya kerinduan supaya hubungan suami istri lebih baik, kita punya kerinduan agar anak-anak kita boleh berhasil, kita punya kerinduan agar Tuhan memberikan keturunan kepada kita, maka Tuhan pasti mendengar itu. Demikian juga kita punya kerinduan dalam pelayanan dan pekerjaan kita. Kita ingin karir kita meningkat, Tuhan tentu mendengar itu. Kita ingin kita bisa dipakai Tuhan lebih besar dan lebih ajaib dalam pelayanan, Tuhan juga mendengar itu. Bahkan untuk hal-hal lain yang belum sempat kita ungkapkan, belum sempat kita doakan, Tuhan pun pasti mendengar itu. Sebagaimana Matius 6 ayat 8 yang berkata, "Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya." Lalu bagaimana cara Tuhan menjawab kerinduan kita? Yang pertama, bila kita belajar dari Yeskiel pasal 11, bahwa Allah akan membuat kita menjauhkan diri dari hal-hal yang menjijikan. Dosa-dosa akan kita lihat sebagai hal yang menjijikan, kita tidak suka lagi. Yang kedua, Tuhan akan memberikan kepada kita hati dan roh yang baru dalam batin kita, sehingga kita memiliki hati yang mau taat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan akan menjauhkan kita dari sikap hati yang keras, sehingga kita mau sungguh-sungguh hanya mengasihi dan mencintai Tuhan. Demikian juga lebih lagi mengasihi dan mencintai sesama. Tujuannya apa? Tujuannya agar peraturan dan ketetapan Tuhan boleh kita lakukan, kita praktekkan, sehingga kita menjadi umat Allah dan Allah tetap dan sungguh menjadi milik pusaka kita. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pada malam yang berbahagia ini kita bisa belajar 3 hal dari firman Tuhan tadi. Yang pertama, mari manfaatkan dan nikmatilah semua yang bapak-bapak miliki, selagi sesuatu atau seseorang itu masih ada bersama-sama dengan kita. Sebab akan tiba saatnya sesuatu atau seseorang itu akan diambil dari hidup kita. Yang kedua, milikilah hati dan roh yang bersih. Dengan cara apa? Dengar-dengaranlah akan suara Roh Kudus yang ada di dalam hati nurani bapak-bapak semua, di dalam perjuangan kita untuk meraih mimpi-mimpi kita. Yang ketiga, jadikanlah Tuhan sebagai yang pertama dan utama dalam hidup kita, agar segalanya akan ditambahkan kepada kita. Matius 6 ayat 33. Dan biarlah dengan 3 hal ini kita boleh sungguh-sungguh memegang janji Tuhan, termasuk dalam kondisi pandemik ini, bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sehingga kalau Tuhan izinkan kita mengalami tantangan dan kesulitan, maka baiklah kita memegang janji Tuhan, bahwa Allah tidak pernah menetapkan kita untuk ditimpa dengan murka, tapi Allah memberikan kita anugerah keselamatan. 1 Tesalonika 5 ayat 9 hingga 10. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Sebagai syukur kita atas firman Tuhan, maka mari bapak-bapak kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, menyiapkan kolekte dan kita akan bawa ke gereja dengan bersama kita menyanyi pujian dari NKB 116 ayat 1 saja. NKB 116 ayat yang pertama saja. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia.
Mari kita berdoa syafaat, membawa persembahan kita dan mohon berkat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami. Kami percaya siapa yang berpegang kepada firman-Mu, maka hidup kami akan bahagia. Tidak hanya di surga, tapi juga ketika kami ada di dunia. Di mana apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kami, yang kami naikkan dalam doa-doa kami, bahkan yang belum sempat kami ungkapkan, kami percaya Tuhan telah mendengar itu. Sehingga oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau pasti akan menjawab semuanya itu tepat pada waktu-Mu ya Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Oleh itu berkati setiap kami dalam kerinduan kami, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, di dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati kerinduan kami. Juga dalam pekerjaan dan pelayanan kami dimanapun saja, biar Tuhan juga dengar kerinduan kami. Bahkan mimpi-mimpi kami, cita-cita kami yang belum terpenuhi, malam ini kami berdoa dan serahkan. Ya Tuhan dengar dan jawab kerinduan kami. Sebagaimana Allah telah mendengar dan menjawab kerinduan dari orang Israel. Dan biarlah Tuhan dalam masa menanti di jawaban yang Tuhan berikan. Tuhan berikan hati yang baru, pikiran yang bersih, motivasi yang murni dapat hadirat-Mu. Sehingga kami boleh semakin taat dan setia kepada Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati juga kepengurusan Pelkat PKB GPB Karis Pulau Gebang untuk periode yang baru. Berkati ketua, sekretaris benar dan seluruh kepengurusan yang ada dalam rancangan dan rencana program yang telah disiapkan. Allah berkati sehingga apa yang telah disusun semua berjalan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan juga kekompakan, keharmonisan, kebersamaan, kesatuan, kesulitan di antara seluruh bapak-bapak yang ada di GPB Karis Pulau Gebang, sehingga segala perbedaan yang kami miliki, yang ada dalam diri kami, tidak menjadi penghalang untuk kami boleh menjalin kesatuan dan persatuan di antara seorang dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan bagi pergumulan pekerjaan kami yang mungkin banyak yang sedang terdampak akibat COVID, yang sekarang sedang dirumahkan, bahkan yang ada di PHK. Tuhan, Engkau menolong. Kuatkan iman dan percaya kami, sehingga kami terus berpengharapan dan terus berjuang mencari solusi-solusi dan alternatif pekerjaan yang lain bersama dengan Tuhan yang pasti akan menolong kami. Terima kasih Bapa. Upaya dan usaha dari pemerintah untuk mengatasi dampak sosial ekonomi dari pandemik ini, Tuhan juga menolong. Segala stimulus ekonomi Tuhan berkati, segala bantuan sosial Tuhan sertai sehingga boleh tiba di tangan yang membutuhkan. Dan juga upaya untuk mengatasi lewat obat-obatan yang kini sedang diuji coba, Tuhan juga menyertai sehingga semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa di surga. Gereja kami GPB Karis Pulau Gebang, Tuhan memberkati. Pak Pendeta Kapo sebagai KMJ dalam persiapan hamba-Mu untuk berpindah ke tempat tugas yang baru, Tuhan juga boleh menolong. Segala kebutuhan untuk proses mutasi ini, khususnya keuangan yang dibutuhkan, Tuhan juga mencukupkan semuanya itu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Inilah doa syafaat kami. Berkati juga persembahan syukur yang telah kami kumpulkan pada malam hari ini, sehingga semua boleh digunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan lewat pelayanan di gereja kami GPB Karis Pulau Gebang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ampuni juga semua kelemahan dosa dan salah kami, sekiranya ada kekurangan kami di dalam mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Sehingga biarlah apa yang kami kerjakan, lakukan di malam ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Dan kini kami mau mengarahkan hati kami kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Biarlah anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, menopang, menuntun Bapak-bapak PKB GPB Karis Pulau Gebang, dimanapun Bapak-bapak berada, mulai dari sekarang hingga kekal selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah Pelkat PKB pada hari ini, Sabtu 31 Oktober 2020. Selamat malam Bapak-bapak, sampai jumpa pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.